adik-adik, ketemu lagi dengan Lose ya adik-adik. Yuk kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Adik-adik semua bangkit berdiri ya, tidak ada yang jalan-jalan lagi. Kita akan menyiapkan hati dan memfokuskan pikiran kita supaya tertuju hanya kepada Tuhan. Ya adik-adik, Lose ingatkan ya kalau adik-adik di rumah memiliki gadget atau alat HP dan laptop, sebaiknya adik-adik mengikuti kebaktiannya dari laptop atau TV yang lebih besar. Jadi ketika Lose menyanyi, bergerak, adik-adik juga ikut ya, bukan menonton ya adik-adik. Yuk kita akan berdoa, kita memuji Tuhan dulu satu lagu. Kita katakan kepada Tuhan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi adik-adik. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami masih bisa mengikuti kebaktian, kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bisa menyampaikan ucapan syukur kami melalui puji-pujian, dan kami juga nanti akan memberikan Tuhan persembahan. Kami juga bersyukur karena masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Tolong kami, Tuhan, jaga hati dan konsentrasi kami, supaya kami bisa beribadah dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri, kita tetap akan memuji Tuhan ya. Nah adik-adik, ya kita memiliki Tuhan yang sayang kepada kita. Taunya dari mana adik-adik? Kalau Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus itu cinta sama kita, taunya dari mana? Iya betul, dari hal-hal yang baik yang kita nikmati ya. Tuhan beri berkat untuk kita, Tuhan cukupkan segala kebutuhan kita, Tuhan beri kesehatan untuk kita. Itu sudah menunjukkan kalau Tuhan Yesus sayang sama kita. Tapi adik-adik, ada satu hal yang kita sering melupakan. Mungkin karena kita belum mendapatkannya, belum merasakannya. Apa itu adik-adik? Apa ya? Sebenarnya Tuhan sudah kasih untuk kita, untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku Yesus sebagai juru selamat. Apa ya? Ya, keselamatan, kekal. Jadi kalau nanti kita meninggal, enggak bingung-bingung kemana, tapi sudah dijamin masuk ke surga. Ya, nah itu yang sering kita lupakan. Kita bersyukur untuk apa sih selain untuk kesehatan dan berkat Tuhan, kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan ya. Nah kita bisa lakukan apa sebagai tanda kita juga sayang sama Tuhan? Kita bisa katakan setiap saat waktu kita duduk, waktu kita berdiri, waktu kita di sekolah, waktu kita tidur juga kita bisa katakan, Tuhan saya cinta Tuhan. Saya sayang sama Tuhan karena kita sudah disayang Tuhan. Oke, kita akan memuji Tuhan 3 kali ya. Tegak dan katakan, ku cinta Yesus. Waktu tegak adik-adik tahu ya. Terus sudah tegak apa adik-adik? Jongkok ya, jongkok dan bisikan. Waktu bisikan suaranya tidak terlalu keras. Terus satu lagi, lompat dan teriakan. Boleh adik-adik menyanyinya dengan keras ya. Oke, Kak Eca. Yuk, semua berdiri ya. Siap-siap melakukan gerakan. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Siap-siap. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Sekali lagi. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Oke, ya adik-adik. Jadi kapanpun kita bisa katakan kita cinta Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga sayang sama kita setiap saat ya. Nggak pernah terlewatkan ya. Oke adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan ya. Seperti biasa, persembahan bisa disampaikan melalui 2 cara. Yang pertama, dikumpulkan dulu di dalam amplop di rumah.
Nanti bisa dititipkan ke orang tua yang bisa datang ke gereja, ya. Atau dikumpulkan dulu di rumah sampai adik-adik bisa ke gereja lagi. Dan satu lagi caranya yaitu melalui transfer ya. Adik-adik bisa minta tolong mama, papa atau kakak ya, abang untuk mentransferkan. Oke, sambil mempersiapkan persembahannya kita angkat pujian beri syukur ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih kalau kami sudah Tuhan mampukan untuk memuji Tuhan, bersyukur melalui puji-pujian. Kami juga bersyukur melalui persembahan yang kami kumpulkan. Biarlah Tuhan boleh memberkati dan menolong lose-lose yang mengelola persembahan ini. Supaya bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami dan juga bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita masih tetap berdiri ya. Jadi nanti waktu lause ada yang menyampaikan cerita, kalian mendengarkan bisa duduk tenang. Satu kali lagi kita akan memuji Tuhan. Ya, adik-adik, waktu mendengarkan firman Tuhan, biasanya apa sih yang adik-adik rasakan? Bosan? Lama amat. Aduh, nggak ngerti begitu? Ya, tentu tidak ya. Lose percaya, Lose yakin adik-adik pasti menikmati cerita-cerita yang disampaikan dari firman Tuhan oleh Lose ya. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, bisa jadi firman Tuhan itu enggak pernah adik-adik baca sendiri. Waduh lama, mungkin dulu pernah mendengar, enggak pernah baca langsung. Tapi waktu Losenya menyampaikan, oh iya diingatkan ya adik-adik. Oh iya ternyata saya harus begini. Gitu ya, semakin tahu hal-hal yang benar melalui firman Tuhan dan semakin tahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, dosa-dosa tidak ada dosa kecil, dosa besar, semuanya tidak boleh dilakukan. Itu bisa diingatkan melalui firman Tuhan yang Lose sampaikan. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita angkat pujian tambah hari, tambah ku percaya. Ada gerakannya juga ya adik-adik ya. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Sekali lagi. Tambah hari, tambah cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya, sungguh-sungguh ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa-dosa kecil, dosa besar. Hari, tambah ku setia selamanya. Ya adik-adik ya, tidak seperti biasanya lagunya ya. Biasanya kan tidak ada ekornya, tidak ada sahut-sahutannya. Nah nanti kita akan nyanyikan lagi ya. Yang pertama tanpa sahut-sahutan, yang kedua
pakai sahut-sahutan ya adik-adik ya. Nanti lihat sahut-sahutannya seperti apa supaya sama ya. Yang pertama, tambah hari tambah cinta Yesus. Katakan apa? Cinta Yesus ya, sesuai dengan tulisannya. Oke, yuk Kakak Eca. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya, sungguh-sungguh ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa, dosa kecil, dosa besar. Tambah hari, tambah ku setia. Oke adik-adik, silahkan duduk yang nyaman ya, supaya bisa tahan sampai losenya selesai menceritakan firman Tuhan. Halo adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Semuanya sudah siap ya? Alkitab sudah ada di tangan? Bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seseorang yang sedang menghadapi pencobaan. Nah, tema hari ini adalah menghadapi pencobaan yang diambil dari Alkitab Yosua 7 ayat 1-8 dan juga ayat 22. Sebelum kita memulai cerita, yuk Lose ajak kita untuk semua berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar kembali tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami semua boleh sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami, terutama yang belum mengenal Engkau. Tuhan pimpin kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang yuk kita buka Alkitabnya. Kita buka Yosua 7 ayat 16-19. Nah, kita baca ya sama-sama ya. Ikutin Lause semua keluar suara. Yosua 7 ayat 16-19. 1, 2, 3. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Nah, demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Nah, adik-adik tentunya tahu ya, pernah melihat sebuah jebakan
tikus. Nah, biasanya jebakan tikus itu ditaruh di atasnya itu makanan. Nah, biasanya tuh tikus kalau sudah melihat, mencium makanan, dia akan melihat, wah, makanannya tampak lezat. Dia tidak menyadari bahwa makanan itu ditaruh di atas jebakan tikus. Nah, ketika tikus mendekat, mengambil makanan itu, nah, lalu si jebakan itu menghimpit badannya sehingga dia kesakitan. Nah, akhirnya si tikusnya berada di dalam jebakan tikus itu. Nah, ngomong-ngomong soal jebakan, ini juga terjadi dan dialami oleh seorang yang bernama Akan dalam sejarah bangsa Israel. Pada suatu ketika bangsa Israel memenangkan pertempuran dengan Yeriko, nah Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mengumpulkan barang-barang berharga yang dikhususkan untuk Tuhan. Nah, barang-barang berharga itu apa aja sih? Ada emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Suatu saat Yosua menyuruh beberapa orang untuk mengumpulkan barang-barang berharga itu. Nah, tapi Yosua tidak sadar ada seseorang dari antara mereka yang ternyata tidak menyerahkan barang-barang berharga itu, tetapi disembunyikannya. Nah, Yosua tidak tahu itu. Nah, pada suatu saat Yosua menyuruh beberapa orang untuk mengintai bangsa Ai. Orang itu pergi menuju bangsa Ai. Mereka melihat-lihat, mengecek-ngecek keadaannya seperti apa ya. Nah, setelah melihat semuanya itu, buru-buru mereka kembali lagi menghadap Yosua. Katanya begini, Pak Yosua, nah, kita telah melihat bangsa Ai. Nah, sebaiknya jangan banyak-banyak kirim orang ke sana, sedikit aja, karena kita melihat sepertinya bangsa Ai sedikit orangnya. Nah, Yosua pun mempercayainya. Lalu Yosua mengirim sekitar 3.000 orang untuk menyerang bangsa Ai. Yosua tidak menyadarinya. Bangsa Ai telah mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, ketika masuk ke dalam gerbang, ternyata bangsa Ai sudah siap sedia mempertahankan kotanya. Nah, bangsa Ai langsung menyerang bangsa Israel. Nah, di situ orang-orang Israel kaget karena dengan cepatannya bangsa Ai telah menumpas bangsa Israel, teman-temannya sebanyak 36 orang dengan cepat. Nah, langsung hal itu menyebabkan bangsa Israel menjadi ketakutan. Mereka melarikan diri dari bangsa Ai. Mereka kalah dari bangsa Ai. Nah, akhirnya Yosua mengetahuinya. Dia sedih sekali. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, lalu ketika Yosua berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan pun memberitahukan Yosua, Yosua, kamu tahu kenapa ini terjadi? Itu disebabkan karena ada seseorang di antara kamu yang melanggar perintahku. Nah, kata Tuhan, orang itu telah mengambil barang-barang berharga yang seharusnya dimusnahkan. Nah, itulah yang menyebabkan kekalahan. Untuk itu, Yosua harus mengecek siapa orang itu. Nah, kalau enggak, katanya Tuhan tidak mau menyertai lagi Israel kalau orang itu masih menyembunyikan barang-barang yang berharga itu. Nah, akhirnya Yosua mencari orang-orang sampai berjejer, dicek satu-satu siapa. Akhirnya
juga. Siapa orang yang menyembunyikan barang berharga itu? Dia adalah bernama Akan. Nah, sudah ketahuan tuh Akan yang menyembunyikan barang-barang berharga itu. Lalu Yosua meminta Akan untuk mengakui segala perbuatannya. Nah, Akan pun akhirnya mengakui perbuatannya. Dia menyadari bahwa semua yang terjadi ini, kekalahan ini, saudara-saudaranya yang banyak terluka adalah karena dosanya. Dosa Akan yaitu apa? Menyembunyikan barang-barang berharga seperti emas, perak, dan sebagainya. Lalu apa yang selanjutnya dilakukan oleh Yosua? Yaitu menyuruh orang-orangnya untuk mengambil barang-barang yang disembunyikan oleh Akan. Akan pun lalu dihukum atas perbuatannya. Nah, kenapa sih Akan melakukan itu? Nah, karena Akan dia tidak tahan terhadap pencobaan. Pencobaannya apa? Yaitu dia tidak tahan melihat barang-barang berharga yang seharusnya dimusnahkan, tapi Akan malah mengambilnya, lalu disembunyikannya. Nah, itulah dosa Akan yang membuat Tuhan menjadi murka. Nah, coba adik-adik pernah gak sih mengalami pencobaan? Mungkin kalau untuk saat ini ya, contohnya ya, sekarang adik-adik sedang belajar online. Nah, pas begitu mengerjakan kuis, kata ibu gurunya, jangan melihat buku ya, harus mengerjakan sendiri. Nah, nggak boleh tanya-tanya mama, mengerjakan kuis. Nah, tapi apa coba? Adik-adik tergoda untuk melihat buku. Karena pikir, tidak ada siapa-siapa. Gurunya tidak bisa melihat. Mama juga nggak ada. Aku sendirian di kamar lagi mengerjakan kuis. Sebaiknya aku lihat buku supaya nilaiku menjadi 100. Nah, coba, itu boleh nggak? Nah, ketika adik-adik merasakan, ada sesuatu hal yang, ini nggak bagus nih. Nah, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan adik-adik untuk menghindari pencobaan itu? Apa? Segera datang kepada Tuhan. Ingat Tuhan yang akan menolongmu, membebaskanmu dari pencobaan. Hanya Tuhan satu-satunya jalan untuk menghindarkan kita dari pencobaan. Nah, adik-adik, semua ajak kita semua ya, supaya kita terus belajar menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ketika di depan kita ada godaan yang sebenarnya itu tidak bagus untuk kita ya. Nah, ingatlah kepada Tuhan. Oke, kita sama-sama belajar ya dari sekarang. Nah, sekarang langsung mau ajak kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalannya yaitu 1 Korintus 10 ayat 13a. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, nanti adik-adik dihafalkan ya di rumah. Oke? Bagus. Yuk, sekarang kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh belajar kembali. Tuhan kembali mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami menghadapi pencobaan di depan kami, tolong ingatkan kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini terus melekat di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, belajar firman Tuhannya sudah selesai. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Bersyukur kebaktian pada hari ini.
berjalan dengan baik. Kita boleh memuji Tuhan, mendengarkan Tuhan. Kita boleh sama-sama berdoa. Oke, tetap semangat. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.